Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perspektif alternatif dalam ekonomi politik internasional. Seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa dekade ini studi ekonomi politik internasional lebih didominasi oleh 3 perspektif besar ya, yaitu liberalisme, merkantilisme atau nasionalisme ekonomi, dan strukturalisme atau marxisme. Nah, ketiga perspektif ini seolah-olah telah menjadi mainstream studi dalam ekonomi politik internasional. Kemudian perkembangan hubungan antar bangsa sejak berakhirnya Perang Dingin hingga saat ini akhirnya menunjukkan bahwa persoalan-persoalan EPI tidak dapat disederhanakan ke dalam 3 paradigma konvensional tersebut. Banyak masalah baru yang muncul memerlukan alat analisis dan tradisi intelektual yang baru. Nah, setidaknya dalam berbagai literatur EPI yang terbit di beberapa negara maju kini telah berkembang kritik terhadap perspektif-perspektif studi EPI yang mainstream tadi, 3 perspektif tadi. Nah, beberapa pemikiran alternatif ini kemudian dikenal sebagai perspektif kritis ya. Setidaknya ada 5 perspektif alternatif kritis terhadap EPI yang berkembang sejak Perang Dingin. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi ada 5: rational choice, perspektif hijau, feminisme, postmodernisme, dan konstruktivisme. Oke, yang pertama perspektif rational choice atau pilihan rasional ya. Kalau dalam perspektif nasionalisme atau merkantilisme, unit analisisnya itu adalah negara, kemudian liberalisme unit analisisnya ada pasar, serta strukturalisme unit analisisnya adalah kelas. Maka dalam perspektif rational choice ini unit analisis ekonomi politik internasional adalah individu. Kenapa individu? Sebab menurut rational choice ya, kaum rational choice, untuk memahami bagaimana negara, pasar, dan kelas bertindak, sebaiknya dipahami terlebih dahulu bagaimana individu-individu itu bertindak. Jadi cara berpikirnya rational choice ini didasarkan pada ide bahwa state itu tidak berpikir, state itu tidak membuat keputusan dan tidak melakukan sesuatu. Kenyataannya yang berpikir, yang membuat keputusan dan melakukan sesuatu itu adalah individu. Maka dalam pandangan penganut rational choice tidak ada yang namanya kepentingan nasional, tapi yang ada adalah kepentingan individu. Jadi kepentingan individu ini yang membuat dan mempengaruhi kebijakan negara ya. Maka kepentingan itulah akhirnya diputuskan dalam pasar politik. Menurut Balam dan Veset ya, secara garis besar perspektif rational choice ini dibangun berdasarkan atas ide-ide sebagai berikut. Yang pertama, siapa sih aktornya? Nah, aktornya adalah individu. Jadi kebijakan pemerintah ini dibuat oleh siapa? Oleh pejabat-pejabat yang terpilih dan para birokrat yang ditunjuk, di mana mereka membuat pilihan-pilihan dalam situasi kelangkaan sumber daya. Dalam membuat kebijakan, mereka ini juga dipengaruhi satu sama lain oleh hubungan mereka dengan pejabat asing, oleh para pemilih, oleh para kontributor kampanye, tim sukses, pemimpin-pemimpin partai politik, dan berbagai individu lainnya ya, seperti misalnya para pemimpin perserikatan, eksekutif perusahaan, pimpinan komunitas, dan lain-lain yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam kebijakan-kebijakan publik. Nah, para pejabat dan birokrat ini mereka itu menjalankan fungsi supplier gitu. Fungsi supplier kebijakan-kebijakan publik atas berbagai demand dari individu-individu tersebut. Jadi mereka ini yang para pembuat keputusan ini hanya penyalur aspirasi saja dari orang-orang yang ada di belakang mereka ketika mereka akhirnya terpilih menjadi seorang pejabat publik yang bisa membuat suatu kebijakan publik. Nah, kemudian apa sih kepentingannya? Jadi para aktor-aktor tadi dia itu pasti rasional ya, kemudian dan memiliki kepentingan ya. Jadi
para pejabat publik terpilih ini dia itu mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik. Jadi jika mereka ingin terpilih kembali dalam pemilu selanjutnya, maka minimal mereka harus bekerja dengan baik untuk memenuhi kepentingan-kepentingan publik di wilayahnya. Jadi dengan demikian kepentingan publik ini merupakan motivator bagi seorang pejabat atau pembuat keputusan, pembuat kebijakan untuk bekerja dalam mengeluarkan suatu kebijakan publik. Ya, jadi selain itu juga lingkungannya, ya, apa lingkungan institusionalnya. Nah, kebijakan publik ini dikondisikan oleh struktur kelembagaan dari pasar politik. Nah, struktur kelembagaan ini diasumsikan sebagai rules of the game. Jadi cara-cara di mana pilihan-pilihan politik itu dibuat. Struktur pembuatan keputusan politik dikombinasikan dengan kepentingan para aktor dan sumber-sumber daya yang ada. Jadi dalam menentukan kebijakan apa yang akan dibuat dan diimplementasikannya seperti apa. Jadi bagaimana pilihan-pilihan politik dibuat ini mempengaruhi pilihan-pilihan politik apa yang akan dibuat. Nah, maka dalam arena ekonomi politik internasional, pendekatan rasional choice ini bisa membantu kita memahami perdebatan antara kaum liberal dan merkantilis berkenan dengan masalah tarif, kuota, dan kebijakan-kebijakan dagang yang proteksionis, ya. Jadi kalau kaum liberal itu kan meyakini bahwa proteksionisme dan berbagai kebijakan yang berlindung di balik jargon kepentingan nasional ini tidak efisien, sedangkan merkantilisme justru cenderung melihat hambatan-hambatan perdagangan ini atau proteksionisme ini dapat melindungi kepentingan nasional dan memperkuat perekonomian domestik. Nah, sementara dalam kaum rational choice ini dia tidak terlalu peduli dengan efisiensi pasar maupun kepentingan nasional tadi, tapi bagi mereka kepentingan individu lah yang paling utama, ya. Jadi kalau misalnya dalam terminologi perspektif personal choice ini, suatu kebijakan yang dibuat oleh para pejabat publik yang terpilih melalui pemilu, maka lebih banyak diorientasikan pada demand atau kepentingan publik, dalam hal ini pemilihnya, ya kan, pemilih atau konstituen para pejabat publik tersebut. Nah, jadi misalnya sekarang kita lihat saja kebijakan-kebijakan yang keluar dari suatu pemerintahan, kita lihat siapa di balik aktor-aktor yang membuat kebijakan tadi, ya kan. Kalau misalnya sekarang lagi rame nih undang-undang cipta kerja, kenapa isi undang-undang cipta kerja ini sangat kontroversi? Para buruh merasa tidak diakomodasi kepentingannya. Nah, sekarang kita lihat siapa aktor, siapa yang membuat undang-undang itu, rancangan undang-undang itu. Siapa anggota-anggota DPR-nya, ya kan? Dari partai apa? Kemudian yang memilih dia, yang membantu dia untuk kampanye, ya kan? Uang asal uang untuk kampanye itu siapa? Pasti kan ada pengusaha, ya kan? Kemudian anggota-anggota DPR juga sebagian besar banyak yang merupakan pengusaha-pengusaha. Maka itu tadi yang disebut sebagai tidak ada yang namanya kepentingan nasional, yang ada adalah kepentingan individu. Karena di sini si para pembuat keputusan, si para pembuat kebijakan inilah yang berpikir, yang artinya dia ketika dia memikirkan hanya kepentingan nasional, itu bisa jadi ketika tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan publik atau kepentingan individu di belakang mereka yang memilih misalnya, tentu saja itu akan merugikan dia karena bisa kemungkinan tidak terpilih lagi dalam pemilu selanjutnya. Maka dalam setiap membuat kebijakan pun ternyata si aktor-aktor individu ini punya kepentingan tersendiri, yaitu ingin dipilih kembali dalam pemilu selanjutnya. Maka perspektif ini lebih melihat kepada di sini hanya ada kepentingan individu yang punya pilihan rasional, ya, pilihan rasional bagaimana membuat suatu
kebijakan. Nah, salah satu kegunaan yang paling utama dari analisis rational choice ini adalah dapat membantu kita memahami perubahan-perubahan dalam ekonomi politik internasional, dalam arena ekonomi politik internasional. Nah, adanya perubahan-perubahan kebijakan nasional suatu negara, menurut perspektif rational choice ini tidak sepenuhnya didasarkan atas perubahan kepentingan nasional, melainkan lebih disebabkan oleh adanya perubahan dalam aktor-aktor, kepentingannya, dan lingkungan institusional dari pasar politik. Maka dengan pendekatan ini kita dapat memahami perilaku politik, khususnya kepentingan para aktor dan rasionalitas apa di balik kepentingan yang mereka kejar itu. Jadi seperti kita tahu, setiap negara kenapa bisa berubah-ubah kebijakannya. Nah, perubahan-perubahan kebijakan itu bukan serta-merta karena adanya perubahan kepentingan nasional, tapi rational choice melihatnya ini justru karena ada perubahan-perubahan aktor, ada perubahan-perubahan aktor di balik pembuat kebijakan tersebut. Sebagai contoh misalnya, dulu Amerika Serikat pada dekade 1930-an sangat-sangat proteksionis, kan? Sangat proteksionis, bahkan dia menjadi negara yang isolasionis, ya. Nah, kemudian justru menjadi pelopor utama perdagangan bebas setelah Perang Dunia Kedua. Nah, contoh lain bagaimana kita juga tahu Uni Eropa yang juga tadinya melakukan perdagangan bebas, tidak ada hambatan perdagangan, tapi kemudian dalam kerjasamanya dengan Indonesia misalnya sekarang nih melakukan proteksionis dalam hal kelapa sawit. Nah, ini kan artinya ada hal-hal perubahan, ada yang berubah. Nah, kita bisa lihat apakah kemudian alasan dia melakukan proteksionisme ada lingkungan. Nah, kita lihat aktor di baliknya, aktor individu yang ada di si pembuat kebijakan tersebut. Apakah dia memang yang orang yang cinta lingkungan gitu, orang yang concern terhadap lingkungan, dia punya kepentingan di situ, atau dia justru memang dia justru ada di balik bahwa di situ ada pembisnis atau pengusaha yang industrinya akan terancam ketika industri kelapa sawit ekspor ke sana, seperti itu. Jadi di sini bahkan dalam upaya negara melakukan proteksionisme itu sendiri terkadang bukan karena adanya kepentingan nasional, ya kan, kepentingan sebuah negara, tapi justru ada kepentingan individu itu tadi. Ya, itu tadi kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam pemerintahan selalu saja ada kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi, yang menekan, ya, terutama yang berduit, ya kan, terutama pemilik modal, pengusaha. Ya, kita bisa lihat di negara kita sendiri juga, ya, itu bisa diperdebatkan dan bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, perspektif kritis yang kedua yaitu perspektif hijau atau biasa juga disebut sebagai environmentalism. Kalau perspektif rational choice tadi menempatkan individu sebagai aktor dalam analisis FP, maka perspektif hijau ini berusaha menjadikan alam atau nature sebagai aktor analisis atau sebagai faktor utama. Nah, dengan kata lain, jika para teoretisi rational choice mengasumsikan kepentingan individu yang mendominasi pasar politik, maka penganut perspektif hijau ini merekomendasikan kepentingan alam terakomodasi dalam kebijakan ekonomi politik negara. Kritik perspektif hijau ini terhadap mainstream EP bermula dari ide bahwa yang paling penting dalam hubungan antar manusia adalah sesuatu yang bersifat lokal, keluarga, tetangga, komunitas. Nah, semua ini merupakan susunan manusia yang tumbuh secara alamiah dari kebutuhan dan interaksi manusia. Nah, yang tadi saya sebutkan tadi, ini merupakan lingkungan alam yang menjadi pusat perhatian perspektif hijau. Jadi lingkungan di sini bukan hanya lingkungan alam fisik seperti tanah, air, dan udara, tapi juga lingkungan alam seperti sesuatu yang dekat dengan kita, ada keluarga, tetangga, komunitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya di mana manusia itu hidup, ya. Nah, maka
dari perspektif hijau ini ada dikenal slogan Think Globally, Act Locally. Apa itu Think Globally, Act Locally? Kalau menurut Helen Meyer, Act Locally ini mengandung ide bahwa kita itu harus memfokuskan energi kita terutama untuk perbaikan kualitas hidup dan memecahkan masalah dalam komunitas lokal di mana kita hidup. Jadi ini merefleksikan adanya komitmen terhadap desentralisasi kehidupan ekonomi politik dan memperkokoh nilai-nilai komunitas lokal. Jadi kita tahu bahwa kehidupan sosial di era globalisasi, di era industrialisasi dan pasar bebas ini telah membuat kita sebagai manusia nih hidupnya ini jadi hilang keseimbangan karena kita energinya itu telah dihabiskan untuk tindakan-tindakan yang tidak berskala lokal lagi, jadi tidak berorientasi pada lingkungan baik yang bersifat fisik maupun sosial ya. Jadi negara-negara besar dan pasar global telah membuat sebuah dunia yang tak lagi nyaman dan suatu kehidupan yang tidak teratur ya, seperti kita tahu karena saking kita sudah perdagangan bebas, industrialisasi, sekarang udah 4.0, kemudian adanya internet, sehingga kehidupan sosial itu sekarang sudah mulai berubah ya kan. Kita menjadi konsumtif, kita menjadi apalagi dengan adanya sosial media itu semakin membuat kehidupan manusia itu jadi tidak teratur dan tidak nyaman. Jadi lingkungan ini bukan hanya lingkungan alam yang tadi ada fisik, ada tanah, air, ada polusi udara, polusi air, polusi tanah saja, tapi juga ternyata lingkungan sosial kita pun juga akhirnya menjadi rusak akibat perilaku-perilaku kita di era globalisasi ini, di era industrialisasi ini. Maka perspektif hijau ini berusaha memulihkan kehidupan yang seimbang kembali, di mana manusia ini akhirnya dapat hidup dalam sebuah lingkungan yang berskala kemanusiaan ya, di mana hubungan-hubungan ekonomi, politik dan sosial mereka ini akhirnya dapat lebih bersifat personal dan alamiah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan berpikir global? Nah, kalau berpikir global ini berangkat dari ide bahwa pertumbuhan struktur produksi, keuangan, keamanan, dan teknologi yang bersifat global ini, terutama pola-pola global industrialisasi ini memang ternyata telah mengancam lingkungan manusia yang bersifat lokal tadi. Nah, oleh sebab itu kebutuhan untuk bertindak secara lokal menjadi bersifat urgent. Manakala kita berpikir juga mengenai proses-proses global tersebut, karena kita juga tidak mungkin kan menghiraukan kondisi yang sekarang sudah kita hadapi. Jadi kita tetap harus berpikir secara global gitu. Kita juga harus berpikir global, yang berarti kita juga harus meyakini bahwa tantangan terhadap pelindungan keseimbangan ekologi dalam biosfer global ini merupakan sesuatu yang penting dilakukan oleh negara bangsa yang modern. Maka isu lingkungan itu kini semakin bersifat global dan menjadi problem global juga yang memerlukan pemikiran global. Namun tindakan yang dibutuhkan tetap bersifat lokal. Ya, teori ini sebenarnya awalnya itu muncul untuk mengkritik perspektif liberalisme dan melihat isu-isu bahwa ketika perang dingin telah mengakibatkan kerusakan lingkungan secara berlebihan. Jadi isu lingkungan ini akhirnya sekarang sudah mulai menjadi isu global ya. Artinya di sini para aktivis-aktivis lingkungan ya yang memegang teguh environmentalism tadi sudah berhasil nih membuat atau memberikan kesadaran terhadap manusia untuk lebih memikirkan kepentingan alam. Jadi dalam hal ini perspektif hijau kan melihatnya bahwa perilaku manusia ini telah memberikan kontribusi terhadap masalah lingkungan, sehingga kita ini di sini sebagai manusia harus sadar bahwa kita harus mengembalikan kembali lingkungan yang telah rusak gitu. Jadi kita harus mengembalikan keseimbangan alam tadi, kehidupan sosial manusia tadi yang tadi saya bilang bahwa lingkungan di sini juga bukan hanya sekedar lingkungan alam secara fisik, tapi juga lingkungan secara
sosial. Maka tadi tindakan itu tetap harus bersifat lokal. Kenapa harus bersifat lokal? Karena tadi untuk menimbulkan kesadaran tidak cukup dengan adanya kerjasama lingkungan, tidak cukup dengan adanya membuat aturan-aturan atau rezim lingkungan, tapi kita juga harus punya kayak semacam komunitas, ya kan, komunitas yang memang menyadarkan masyarakat bahwa kita juga harus cinta lingkungan, bahwa kita harus peduli lingkungan. Jadi adanya pembangunan yang sustainable, ya, sustainable development. Yang salah satu contohnya itu ada Greenpeace, ya kan, yang sangat bergerak concern di bidang lingkungan. Dia banyak menuntut negara-negara untuk dalam membuat kebijakan itu mengakomodasi kepentingan-kepentingan alam. Jadi di sini yang harus diingat adalah aktornya, unit analisanya, yaitu alam, kepentingan alam yang diperjuangkan dari perspektif hijau ini. Sayangnya ide-ide dari environmentalism ini mendapatkan tantangan. Kenapa? Karena bagi para ahli ekonomi ternyata ide perspektif hijau ini dianggap telah membuat pasar menjadi tidak efisien, ya kan? Kenapa tidak efisien? Karena salah contohnya misalnya bahwa industri, yaitu sebuah pabrik, itu artinya harus menyediakan teknologi pengolahan limbah, ya kan? Kemudian harus bikin teknologi yang ramah lingkungan, sehingga ini menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi, maka harga produk yang dihasilkan jadi lebih mahal, sehingga keuntungan pun jadinya berkurang. Nah, dari perspektif ekonomi tentunya kewajiban peduli lingkungan ini akhirnya menyebabkan biaya yang tidak sedikit gitu, biaya yang cukup besar, sehingga membuat perusahaan menjadi tidak kompetitif. Nah, akhirnya di sini kita juga tahu bahwa rezim-rezim lingkungan yang sudah dikeluarkan, ya kan, dari kita sebenarnya kan secara negara-negara di dunia ini semuanya sudah berusaha untuk mengembalikan lingkungan ke keseimbangan alam ini lewat rezim lingkungan protokol Kyoto, kemudian konvensi Paris, ya. Bahkan ini sudah bertahun-tahun dilakukan, tapi balik lagi ketika ada negara-negara industri yang menolak untuk meratifikasi atau keluar dari rezim lingkungan tersebut. Ini artinya di sini kita juga bisa lihat bahwa ekonomi masih menjadi utama gitu. Mereka merasa memang akhirnya ada cost tinggi, ada biaya yang harus dikeluarkan, ada kerugian ekonomi kalau kita ini lebih mengutamakan lingkungan tadi, ya kan, seperti contohnya lah Amerika Serikat. Dia keluar dari protokol Kyoto, kemudian konvensi Paris juga. Nanti di sini dia lebih mementingkan yang namanya ekonomi, tidak melihat lagi kepentingan alam, karena dianggapnya tadi ada kerugian ekonomi dalam hal membuat suatu kebijakan yang mengakomodasi kepentingan alam tadi, dalam hal membuat teknologi yang ramah lingkungan. Maka akhirnya penganut perspektif hijau ini menyarankan pemerintah harus melakukan intervensi dengan membuat beberapa strategi yang efektif mengatasi dilema antara kepentingan pasar dan lingkungan. Jadi ada dilema tersendiri antara kepentingan pasar dan lingkungan. Di satu sisi negara harus melakukan pembangunan ekonomi, seperti halnya negara-negara berkembang yang baru, ya, negara-negara Tiongkok misalnya, dia juga dilematis dalam hal kepentingan pasarnya, tapi juga ternyata rusak lingkungan di Tiongkok itu sendiri, polusinya bagaimana, sungainya bagaimana, ya kan, semuanya rusak. Nah, akhirnya di sini harus pemerintahnya yang harus bisa membuat suatu kebijakan ekonomi politik lingkungan gitu, kebijakan yang ramah lingkungan, kebijakan yang bisa menengahi atau menjembatani di mana kepentingan pasar dan kepentingan lingkungan akhirnya terakomodasi di situ, di dalam kebijakan itu. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan, kemudian bagaimana ketika ada individu atau kelompok yang melakukan kebakaran hutan yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran hutan. Jadi kan bisa kita sebut
corporate ya, dalam hal ini corporate. Kalau di Riau atau di di Sumatera itu kan biasanya corporate kelapa sawit, industri kelapa sawit ya, dimana di situ dibutuhkan lahan yang luas dan akhirnya dibakarlah itu hutan-hutan. Nah, ini apakah bagian dari perspektif hijau? Perspektif hijau hanya melihat dari sisi mengkritik saja, mengkritik bahwa itu isu itu harus dijadikan isu yang perlu dikonsernkan, perlu dipedulikan oleh pemerintah gitu. Jadi perspektif hijau pasti akan memperjuangkan suatu kebijakan pemerintah di mana dalam hal ini untuk mengatasi kebakaran hutan, untuk mencegah kebakaran hutan. Jadi posisinya perspektif hijau melihat isu itu sebagai isu yang tidak mementingkan kepentingan alam, isu yang harusnya bisa bisa dicegah gitu. Harusnya pemerintah tuh lebih concern dan mengakomodir kepentingan alam, dalam hal ini hutan, lewat kebijakan yang lebih ketat untuk korporat industri kelapa sawit tersebut, kebijakan yang melarang industri kelapa sawit tersebut untuk memperluas lahannya dengan cara membakar hutan gitu. Atau ketika terjadi kebakaran hutan, korporat itu harus diberikan sanksi dan tanggung jawab dalam hal mengatasi kebakarannya. Jadi isu ini juga sebenarnya bisa dilihat dari perspektif strukturalisme juga, dalam hal melihat adanya eksploitasi alam, adanya eksploitasi atau adanya benturan kelas. Dalam hal ini ada kelas yang dirugikan, yaitu kelas-kelas masyarakat di sekitar hutan itu ketika dia terdampak atas asapnya, ya kan, bahkan bukan di Indonesia aja kan, keluar negara tetangga juga asapnya dirasakan. Nah, ketika alam dirusak oleh korporat, ya kan, dan yang dirugikan adalah siapa? Ada kelas lain, ya kan, ada kelas, makanya terjadi konflik, seringkali terjadi konflik antara kepentingan korporat, ya kan, perusahaan, dan kepentingan masyarakat, kepentingan kelas bawah ini yang memang dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa mengharapkan pemerintah yang mengatasi, pemerintah yang maju di depan gitu kan. Nah, makanya setiap isu dalam ekonomi politik internasional bisa dilihat dari perspektif mana saja ya, tadi bisa dari strukturalisme, bisa dari kalau mau lihat dari perspektif environmentalismnya bagaimana. Nah, artinya di sini yang harus kita fokuskan adalah unit analisisnya, ya kan. Tadi kalau liberalisme unit analisisnya pasar, nasionalisme ekonomi, unit analisanya negara. Nah, kalau unit analisanya perspektif hijau berarti siapa? Berarti kan alam. Nah, kalau melihat isu kebakaran hutan ini melihat sebagai ini kepentingan alam yang dirusak, ini harus kita melihat alam ini sebagai sosok aktor yang kita lihat, kita analisa, kita perjuangkan, itu bisa masuk ke dalam perspektif environmentalism ya. Jadi bisa apa aja perspektifnya, tergantung kita mau melihat unit analisanya di mana, seperti itu. Perspektif kritik yang ketiga itu feminisme ya. Kalau kritik kaum feminis terhadap teori-teori EPI, arus utama ini bermula dari ide bahwa dunia ini tidak hanya berisi persoalan negara dan pasar, domestik dan internasional, atau proletariat dan borjuis, tapi juga persoalan laki-laki dan perempuan ya, male and female. Jadi ada persoalan gender, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam setting masyarakat ini sering tidak menguntungkan terhadap perempuan. Dan dalam institusi-institusi yang terkonstruksi secara sosial telah merefleksikan adanya dominasi kaum laki-laki. Nah, teori-teori arus utama atau pendekatan-pendekatan konvensional dalam EPI ini secara struktural juga kurang berpihak dan menguntungkan posisi perempuan. Maka tujuan beberapa teori feminis dalam EPI ini adalah untuk memperhitungkan derajat dominasi stereotip dan sikap gender laki-laki dalam arena EPI.
dan kemudian juga berusaha membangun sebuah teori yang memasukkan elemen gender perempuan atau menciptakan sebuah teori baru yang tidak bias gender. Jadi feminisme ini dapat dikatakan sebagai pemberontakan akademis terhadap pemikiran ekonomi politik internasional yang secara sadar atau tidak sadar ini sebenarnya telah mengeliminasi posisi perempuan. Jadi kalau feminisme dalam studi HI tidak hanya peduli pada isu-isu negara, perang, diplomasi, dan keamanan, tapi juga menekankan pentingnya melihat bagaimana gender ini membentuk ekonomi politik global kontemporer. Nah, jadi fokus analisis ini kritikan-kritikannya itu bahwa di dalam ekonomi neoklasik ini ada pilihan-pilihan individu yang ternyata mengabaikan aspek-aspek humanities atau kemanusiaan. Jadi oleh kaum neoklasik, jadi aspek humanities ini dianggap sebagai faktor irasional sehingga tidak dihitung dalam analisis-analisis mereka. Nah, aspek humanities ini yang bersifat kemanusiaan ini sering dianggap sebagai stereotip perempuan. Jadi sehingga dengan demikian elemen perempuan juga menjadi tidak penting dalam ekonomi neoklasik. Nah, ini yang dikritik oleh feminisme. Kemudian fokus analisis ekonomi neoklasik juga lebih pada produksi dan akumulasi modal dan mengabaikan isu-isu reproduksi dan pengasuhan anak. Nah, berkaitan dengan pembangunan, ya kan, pembangunan ekonomi itu dianggap berhasil ketika kemampuan negara dan pasar dalam menciptakan pekerjaan. Nah, pekerjaannya seperti apa? Nah, pekerjaan itu pekerjaan laki-laki. Jadi yang dianggap sebagai pekerjaan itu pekerjaan yang selalu identik dengan pekerjaan laki-laki. Maka secara struktural akhirnya laki-laki yang diuntungkan dalam mekanisme pasar. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan yang tidak dibayar kayak melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, memasak, ya kan, memberi pelayanan kepada keluarga dan komunitas ini dipandang sebagai terbelakang dan tidak produktif dan mencerminkan status sosial ekonomi perempuan. Ini kan pekerjaan-pekerjaan perempuan yang tidak dianggap pekerjaan karena kita akhirnya kan juga tidak dibayar. Nah, itulah sebabnya kemudian kaum feminis ini merasa perlu untuk dilakukan pemikiran ulang atau koreksi terhadap ide-ide tentang produksi sebagaimana dilihat oleh kaum neoklasik tersebut. Jadi terjadi perubahan struktural dalam arena epis selama 20 tahun terakhir ini, yaitu telah terjadinya kebangkitan pasar dan ekspansi kekuatan-kekuatan pasar. Nah, ini negara ini sedang mengalami transisi dari negara menuju pasar, ya kan? Nah, beberapa negara lainnya dari pengaturan sosial yang tradisional menuju hubungan-hubungan yang dikendalikan oleh pasar. Nah, ini transisi menuju pasar ini mempunyai banyak efek. Nah, salah satunya yaitu transisi dari produksi barang menuju produksi jasa. Nah, produksi barang ini identik dengan pekerjaan laki-laki. Produksi jasa ini identik dengan pekerjaan perempuan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pasar ini juga menyebabkan perubahan dalam kekuasaan dan status perempuan. Maka menurut kaum feminis, teori-teori API ini seharusnya juga menaruh perhatian terhadap konsekuensi ekonomi dan politik dari transisi tersebut. Jadi dengan kata lain, isu-isu gender ini harus mendapat tempat dalam analisis ekonomi politik internasional. Kenapa isu gender harus mendapat tempat dalam analisis ekonomi politik internasional? Nah, sebagai contohnya ya, kita dalam tadi pembangunan tadi, yang dilihat adalah tadi pekerjaan laki-laki, di mana setiap perempuan ini mendapatkan diskriminasi dalam aktivitas ekonomi, dalam pembangunan ekonomi. Padahal perempuan ini juga sebenarnya bisa e, berperan atau berkontribusi dalam pembangunan ekonomi suatu negara, ya.
ketika kita sebagai ibu rumah tangga di rumah memasak, mencuci, mensetrika dan lain-lain pekerjaan rumah tangga lainnya, itu kan tidak dianggap sebagai pekerjaan. Padahal kalau misalnya posisi perempuan di situ tidak melayani suami, apakah suami-suami di luar sana bisa melakukan pekerjaannya dengan baik? Kan tidak. Kemudian ketika mengasuh anak, nah anak ini kan diasuh oleh perempuan, dididik ya kan, menjadi akhirnya sosok orang dewasa yang akhirnya bisa melakukan kegiatan ekonomi, bisa berkontribusi dalam aktivitas perekonomian, pembangunan negara. Itu kan ada posisi dan peran perempuan di situ. Nah, ini yang tidak dilihat. Akhirnya yang ini yang dituntut oleh teori-teori feminis, bagaimana perempuan ini ingin dianggap bisa berperan, bisa berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Nah, sayangnya ketika banyak perempuan-perempuan bekerja sudah sudah diposisikan sama gitu kan ya, sama dengan laki-laki. Tapi tetap ada diskriminasi di mana misalnya upahnya itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bahkan justru di era industrialisasi di mana banyak pabrik-pabrik, coba kita lihat siapa yang paling banyak jadi buruh pabrik, perempuan atau laki-laki? Ya, kita sering lihat kalau lewat pabrik lagi bubar keluar gitu dari lagi bubaran selesai bekerja, itu rata-rata perempuan. Jadi buruh-buruh perempuan itu justru dilibatkan bukan karena kemampuannya, bukan karena pendidikannya, tapi karena upahnya itu bisa dibayar lebih rendah. Artinya di sini kan sebenarnya yang dilihat bukan perempuan bisa berkontribusi dalam pembangunan, tapi perempuan bisa lebih menguntungkan. Artinya lebih lagi lihat ke keuntungan dari industri, ya kan, keuntungan perusahaan. Jadi perempuan sudah bekerja, sudah dibolehkan bekerja, tapi tetap upahnya kecil. Terus biasanya juga perempuan kalau misalnya bekerja, dia tidak mendapatkan asuransi, ya, apalagi kalau dia sudah punya bersuami, maka itu hanya dari suaminya saja asuransi kesehatan seperti itu. Jadi kalau perempuan yang bekerja, dia tidak mendapatkan jatah asuransi. Nah, kemudian yang menarik lagi di dalam konstelasi ekonomi politik internasional dengan adanya perdagangan bebas, ya kan, globalisasi, maka perempuan ini merasa paling dirugikan. Perempuan sering menjadi korban dari kondisi ekonomi global. Kayak misalnya dengan seiring arus orang, ya kan, dengan tidak adanya hambatan di era globalisasi, maka human trafficking ini kan juga semakin merajalela. Nah, human trafficking itu siapa yang dijual? Rata-rata perempuan yang dijual untuk industri seks, ya, terutama. Nah, industri seperti ini juga mengorbankan perempuan dalam hal ini, ya kan? Maka di sini seharusnya pemerintah juga mengedepankan isu-isu perempuan dalam analisis kebijakan ekonomi politik internasionalnya gitu. Tidak hanya dari perspektif laki-laki saja, tapi juga dari perspektif perempuan. Bagaimana supaya perempuan ini tidak menjadi korban dalam aktivitas ekonomi, tidak menjadi korban dalam pembangunan, tidak dan juga dilibatkan dalam pembangunan ekonomi. Jadi artinya di sini tidak ada kotak pengkotakan bahwa ini laki-laki, ini perempuan dan dibedakan. Tapi harus ada persamaan gender di sini, bahwa perempuan pun sama seperti laki-laki, mampu melakukan kegiatan ekonomi, mampu berkontribusi dan berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jadi itu. Jadi intinya feminisme menginginkan tadi isu gender ini dapat tempat lah dalam analisis ekonomi politik internasional. Nah, kemudian postmodernisme. Ya, postmodernisme telah menjadi bagian dari dinamika teori HI pada awal dekade 1960-an. Postmodernisme adalah teori yang cukup kuat, tapi sekaligus merupakan kritik yang kurang jelas sebenarnya terhadap pola-pola pemikiran kontemporer dalam EPI. Apa sih yang dilakukan
kaum postmodernis ya, secara umum kaum postmodernis ini berusaha menolak cara berpikir modern tentang dunia. Nah, modern di sini bukan dalam artian jadi tidak modern ya, tapi ilmu pengetahuan modern yang sekarang ini kita ketahui itu mereka menolak. Jadi harus adanya dekonstruksi teori-teori HI lagi, harus ada dekonstruksi teori-teori EPI lagi. Jadi menolak cara berpikir modern tentang dunia. Nah, kayak misalnya contohnya kalau di bidang kesusastraan ya, cara modern membaca sebuah buku adalah memikirkan tentang apa sih yang ingin dikatakan oleh pengarangnya, ya kan? Sebenarnya pengarang ini mau menyampaikan apa. Nah, sedangkan kalau pendekatan postmodernis ini lebih memusatkan perhatian pada teks buku itu. Jadi terlepas dari pengarangnya dan menguji reaksi pembaca. Nah, adalah pembaca, bukan pengarang yang memberi arti. Artinya pengarang hanya menciptakan teksnya, tapi pembaca yang terserah tuh dia menerimanya seperti apa, melihatnya seperti apa. Nah, ini merupakan salah satu cara berpikir kaum postmodernis. Nah, sama dengan teori EPI, teori HI, kita bukan melihat apa sih sebenarnya yang mau dikatakan oleh penteori ini, tapi bagaimana kita melihat teori itu, bagaimana ada subjektivitas kita dalam melihat teori tersebut. Nah, maka menurut Balam dan Veset itu EPI sendiri itu sebenarnya sudah postmodern, karena EPI merupakan pelopor penolakan terhadap gagasan bahwa beberapa aspek tertentu dari masyarakat ini hanya dapat dipahami melalui analisis disipliner modern, kayak misalnya ahli ekonomi dengan ahli ekonomi, ahli politik dengan ilmu politik, ahli sosiologi dengan sosiologi dan sebagainya. Jadi artinya di sini EPI itu bisa dibahas dari berbagai disipliner lain gitu, bukan hanya fokus EPI, tidak seperti itu. Jadi EPI menegaskan bahwa banyak masalah internasional kontemporer ini hanya dapat dijawab dengan meruntuhkan dinding-dinding disipliner gitu. Nah, bahkan EPI juga melihat Susan Strang ya, dia pakar EPI dari Inggris, dia melihat bahwa otoritas kini telah tersebar jauh melampaui negara melalui serangkaian aktor non-negara, ya kan, melalui serangkaian kasus aktor-aktor non-negara yang mulai mengambil alih kekuasaan negara. Nah, jadi aktor-aktor negara itu kayak misalnya perusahaan-perusahaan telekomunikasi, ya kan, sindikat-sindikat kejahatan yang terorganisir, perusahaan-perusahaan asuransi, serta NGO-NGO yang beroperasi lintas nasional. Nah, ini ada aktor-aktor non-negara yang ternyata kekuasaan itu terkadang melampaui negara. Nah, kendati demikian, harus juga kita akui bahwa sebagian besar ahli EPI memang masih banyak yang berpikirnya dalam kerangka yang tidak postmodernis gitu. Jadi masih dominan nih studi-studi tentang peranan negara, pasar, dan kelas. Yang ini menunjukkan bahwa cara berpikir postmodernis ini sebenarnya masih tergolong baru di lingkungan EPI. Nah, menurut kaum postmodernis, sekarang ini state ya, negara ini merupakan makhluk gitu, merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat didefinisikan secara tegas. Kenapa? Karena kewenangan negara ini telah terfragmentasi sedemikian rupa, terbagi dalam lapisan-lapisan pemerintahan yang berbeda-beda, bergeser ke dalam sejumlah kelompok publik, swasta, dan kelompok-kelompok semi otonom yang dikondisikan oleh adanya perjanjian-perjanjian, organisasi regional, dan inisiatif global. Nah, dalam beberapa hal juga media massa juga telah mempunyai kewenangan yang seluas negara gitu. Contohnya CNN dan Al Jazeera dalam beberapa situasi jauh lebih berpengaruh daripada negara. Dalam hal lain, komunitas atau lingkungan sekitar juga telah menjadi bentuk organisasi sosial yang sangat bermakna bagi individu. Jadi negara ini sudah mulai terkikis gitu loh. Jadi kita sekarang aktor-aktor negara itu justru yang sudah melampaui negara, justru yang lebih berpengaruh. Makanya kaum postmodernis ini dalam EPI ini sangat sukar untuk melihat bagaimana makna national interest dan state, melihat makna kepentingan nasional dan negara.
Nah, begitu pula tidak lagi mudah untuk memahami isu-isu modern lainnya seperti market, international system atau kapitalisme. Jadi kritik postmodern menunjukkan bahwa sebenarnya kita sekarang sedang dalam bahaya kesalahpahaman tentang masyarakat, karena ikon-ikon seperti state dan market yang secara mental ini memanipulasi pemikiran kita mengenai hal-hal tersebut. Ya, jadi intinya mengkritik bahwa sekarang EPI ini bukan hanya sekedar membahas negara dan pasar. Ya kan kita tahu di awal-awal program kan kita sudah menjelaskan bahwa kita juga membahas bahwa ekonomi politik itu kan hubungan interaksi, hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik, dalam artian ekonomi ini pasar dan politik itu negara. Tapi postmodernis tidak melihat seperti itu. Dia sudah tidak melihat lagi ada pasar dan negara yang berpengaruh dalam ekonomi politik nasional, tapi di situ ada aktor-aktor non negara yang justru lebih berpengaruh, ya kan, justru lebih kekuasaannya itu melampaui negara. Nah, disinilah kritikan dari postmodernisme. Perspektif yang terakhir, perspektif kritis untuk EPI, yaitu konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini telah menunjukkan baik praktik-praktik maupun aturan-aturan pasar internasional ini merupakan konstruksi sosial yang memiliki efek tidak menentu terhadap politik, hingga dimediasi oleh institusi-institusi dan organisasi-organisasi domestik. Nah, salah satu contoh fenomena EPI dalam menggunakan pendekatan konstruktivis, ya. Ini salah satu contohnya ekonomi politik kebijakan perdagangan Uni Eropa. Nah, dalam kajiannya Gabriel Bruch, ya, ini menjelaskan bahwa meskipun banyak tekanan sosial akibat krisis ekonomi 2008 dan adanya kecenderungan peningkatan politisasi perdagangan di mana-mana, para pemimpin Uni Eropa dan Parlemen Eropa ini tidak terjebak untuk menempuh kebijakan perdagangan yang terlalu proteksionistis. Ya, dengan mengadopsi pendekatan konstruktivis, Bruce menunjukkan bahwa ide-ide neoliberal ini ternyata telah terinternalisasi oleh para pembuat kebijakan di Eropa, dan ide-ide tersebut secara strategis mengkonstruksi sebuah keharusan diskursif yang sangat kuat untuk menjalankan liberalisasi perdagangan. Jadi ketika krisis ekonomi 2008 yang seharusnya kalau secara logika perekonomian, logika kepentingan nasional itu Uni Eropa harusnya melakukan proteksi perdagangan, tapi ternyata di sini tidak. Mereka tidak melakukan kebijakan proteksionistis, tapi justru ide-ide neoliberal yang mereka jadikan sebagai solusi. Karena bagi konstruktivis, dari pendekatan konstruktivis, ide-ide neoliberal ini sudah tertanam, sudah terinternalisasi untuk bagi para pembuat kebijakan di Eropa itu. Jadi sudah terkonstruksi bahwa neoliberal. Jadi kebijakan neoliberal lah yang akhirnya keluar untuk menjalankan liberalisasi perdagangan di Uni Eropa. Nah, sementara menurut Rivière dan College ini, argumentasi utama konstruktivisme ini adalah bahwa gagasan atau ideas ini mempengaruhi perilaku sosial para aktor. Jadi bahwa gagasan kolektif membentuk dunia sosial, ekonomi, dan politik di mana kita hidup. Jadi ketika konstruktivisme diterapkan dalam ekonomi politik internasional, maka akan mengandung 4 asumsi dasar: ide-ide, norma-norma, nilai-nilai, dan identitas individu, kelompok negara atau masyarakat internasional yang dikonstruksi secara sosial. Nah, gagasan dan nilai-nilai ini merupakan kekuatan sosial yang dalam EPI sama pentingnya dengan faktor ekonomi dan militer. Konflik dan kerjasama adalah produk dari nilai-nilai atau values dan keyakinan, belief, ya. Jadi sementara perubahan hanya dapat dijelaskan dengan mengkaji perubahan nilai-nilai dan keyakinan dari waktu ke waktu. Inti dari pemikiran yang ingin disampaikan oleh Rivière dan College ini adalah bahwa gagasan mengkonstruksi norma yang mempengaruhi sejauh mana aktor bertindak.
Nah, contoh dari isunya itu mengenai perubahan iklim. Riviere dan College ini menjelaskan bahwa norma lingkungan atau environmentalism norm ini merupakan pandangan yang menanggapi kekurangan rasionalisme dan materialisme dalam melihat lingkungan hidup. Keharusan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan ini merupakan norma yang membentuk perilaku negara-negara dalam menyikapi masalah perubahan iklim. Jadi transformasi norma lingkungan ini menjadi identitas negara, menasbihkan penerimaan norma yang sama dalam sistem ekonomi dan politik. Itu tadi norma lingkungan. Nah, jika proses transformasi norma lingkungan menjadi identitas negara ini berlangsung terus, maka proses pembuatan kebijakan-kebijakan EPI yang sensitif lingkungan akan mudah dicapai. Ini contohnya bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan EPI di negara-negara Uni Eropa dan Jepang, di mana kebijakan-kebijakan EPI-nya ini sangat syarat dengan kepedulian tentang lingkungan, ya kan? Maka di sini bisa kita pastikan, bisa kita lihat kalau dari perspektif konstruktivisme bahwa aktor-aktor perilaku aktor di Uni Eropa dan di Jepang ini memang sudah mempunyai nilai-nilai, mempunyai keyakinan, mempunyai norma, yaitu norma lingkungan, di mana mereka peduli terhadap lingkungan, ingin menjaga lingkungan. Sudah ada internalisasi mengenai nilai-nilai atau ide kepedulian terhadap lingkungan tersebut dalam pemikiran-pemikiran para aktor si pembuat kebijakannya. Maka yang keluar ketika mengeluarkan suatu kebijakan ekonomi politik internasional, maka kebijakan EPI yang sensitif terhadap lingkungan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau konstruktivisme melihatnya dari sisi ide, gagasan, norma-norma, nilai-nilai yang sudah ada, yang akhirnya gagasan tersebutlah yang mengkonstruksi norma yang mempengaruhi sejauh mana aktor bertindak. Jadi perilaku negara itu dipengaruhi oleh gagasan-gagasan tersebut. Jadi sudah dikonstruksi secara sosial. Nah, itu konstruktivisme. Nah, ini kita sudah bahas 5 perspektif kritis dari perspektif alternatif dalam melihat ekonomi politik internasional, ya. Tadi ada rational choice, ada feminisme, ada perspektif hijau, postmodernisme, dan terakhir ada konstruktivisme. Perspektif alternatif ini menjadi membuat studi EPI ini semakin kaya akan perspektif. Jadi nanti mulai minggu depan kita akan mulai membahas mengenai fenomena-fenomena EPI-nya. Ada dinamika globalisasi ekonomi, ada regionalisme, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa melihat dari berbagai sudut pandang, berbagai perspektif. Tidak hanya melihatnya dari perspektif liberal, merkantilis, dan strukturalis saja, tapi juga bisa dari perspektif-perspektif alternatif yang kita bahas saat ini. Jadi mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat, bisa lebih memperkaya wawasan kita semuanya dalam hal melihat fenomena-fenomena ekonomi politik internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.